Halo, jumpa lagi bersama saya di channel Demo Sama Wahyudi. Kali ini lagi di jam trading, saya akan mencoba menerapkan bagaimana cara membaca bit offer palsu digabungkan sama charting dan tape reading ya. Oke, kita langsung aja ke running trade. Di sini ada Hamilton, PRMS, ya kondisional masih oke, naik 268 untuk 270 dipagerin ya, dikasih resist. Nanti harga akan bergerak di 268, 266. Gitu aja. Nah, kalau kita mau ambil di 268 bisa. Karena pergerakan lambat, kita ke running trade lagi. Kita cari yang sering muncul. Oh, tadi ESTA ya, ini kepencet nano ya, kita ke ESTA ya. Nah, ESTA kondisional eh, sepertinya ini bakal turun ya, karena dia udah naik. Nah, oh, habis ada corporation action right ya. Kondisional harusnya ini akan turun karena over udah tebel dan bidnya ini semakin tipis dan semakin tipis. Bisnya ini akan menjadi guyuran ya, ke arah turun dan potensi ARB. Nah, pergerakannya 390 ini memancing untuk biar ada yang buy. Nah, kenapa ini bukan over palsu? Karena kalau dilihat ya, bidnya itu nggak dijaga. Jadi overnya itu malah bakal ada potensi untuk menjadi guyuran. Tuh. Kita akan lihat lagi. Ada yang menarik, ini Ricci ya, tadi ARB. Dia udah minus 5 ya, harusnya ini bakal ARB. Itu. Kalau kita mau ambil di emiten ARB seperti ini ya, itu bagusnya memang waktu dia awal bangkit dari harga ARB 11 lalu naik, kita bisa ambil 1 atau 2 tick. Tapi kalau dia udah naik 1 atau 2 tick seperti ini, kita jangan maksain ambil di 103 104 ya, karena khawatirnya habis ini bakal dibanting ARB lagi ya. Kalau kita ingin tahu apakah dia bakal naik lagi atau enggak, itu overnya kalau udah tipis berarti bisa naik lagi selama bidnya masih dijaga. Kita lanjut lagi. Ada ASLC kok muncul berkali-kali, pergerakannya volatile ya, volume masih jarang ya, terlihat bid overnya masih kecil-kecil. Nah, 165 pun hilang price nya karena nggak ada orderan. Kita cari aja lainnya di running trade lagi. Nah, ini yang Ricci tadi. Nah, udah ARB ya 101. Kita pantau aja ketika dia ARB ya, ARB apakah overnya itu ada yang jagain ya, tebel tebel di setiap price ya, jadi bukan tebel di satu price akhir seperti ini. Kalau tebelnya di setiap price itu ada, berarti kemungkinan untuk hari berikutnya benar di ARB tapi akan ada pantulan naik ya. Tapi kalau dikunci di satu price gini aja, itu biasanya berikutnya bakal ARB berjejit lagi. Kita akan titik lagi. Ada emiten MDLN 112. Kalau kita mau ambil sih ini ada 113.14 karena resist. 112 cukup tipis. Kita lihat support di 110. Kalau mau bagusnya ada di 111 atau 110 ya. Jadi kita ambilnya di 111 atau 110. Kalau 112 ini harusnya bakal bisa turun lagi karena bidnya udah mulai menipis ya, kecil. Sedangkan 113 itu over. Kalau kita beli di 111, jualnya mungkin 113 bisa.
pergerakan lamban, kurang cocok kalau kita mau scalping cepat. Kita nyari emiten yang gerakannya itu bitnya itu dijagain, ya overnya yang berubah-ubah ya. Lalu ketika bitnya di cancel bakal turun, dan ketika ada bit tebel bakal langsung ada pantulan naik. Nah, MDLN ini kurang cocok, kita jadikan scalping cepat. Kalau untuk intraday cukup bagus. Jadi tradingnya itu kita coba buy di 111, buy-nya entah beberapa menit lagi. Ketika udah done, kita berharap bakal bisa jualan di 113 ya, waktu ada pantulan naik. 113 ditabelin terus, 112 udah makin tipis. Nah, ini untuk kondisional kita creation stock view ya, MDLS 112, RIGI ARB, ASLC tetap 165, S-Time udah ARB, PRMS 266, 268 tadi. Ada emiten WinR. WinR ini saya pantau sejak opening market ya, dia kalau kita ambil ARB opening itu kita jual 1-2 tick bisa, lalu ketika dia udah mantul jangan entry lagi ya. Karena kemungkinan kalau udah mantul historicalnya itu bakal balik ke harga ARB lagi harusnya. Nah, dia bakal balik ke ARB karena bitnya itu palsu. Nah, itu ada over tebel. Over tebelnya itu di satu price yang menandakan bahwa ini akan turun terus. 81 habis ini akan dicabut. Kita lihat aja. Nah, pelan-pelan lepas. Oke, ARB 81. Nah, ini kita jangan paksain ambil 81 lagi, karena memang kalau seperti ini kondisionalnya itu bakal ARB, cuman untuk esok harinya dia bakal ada pantulan karena di overnya ini masih ada lot D di setiap price-nya, yang menandakan masih ada banyak orang yang punya barang di emiten ini. Jadi untuk berikutnya memang ARB, tapi kita bisa ambil ARB, lalu ketika mantul kita langsung jualan. Oke, MDLN, nah 111 ya. Yang antri tadi harusnya bisa di 111. Lalu kita kalau nggak nemu di top, kita ke top gainer. Di sini ada emiten Papa. Masuk ke bacaan top gainer. Kita ke charting, langsung ke bagian bid over stock price 103. Ini bakal turun sih bidnya karena palsu, fake. Kita lihat dia harusnya bakal turun. Nah, ketika turun kita lihat ya bid tebelnya nanti di mana, area mana. Lah ini kita lihat 99 ya, 100 kita ambil 100. Ini 100 kita dapat 100. Nah, ketika naik seperti ini 102 kita langsung jual 102 karena udah merasa profit 2%. Gitu. Jadi permainannya itu ketika buy on weakness, jadi ketika dia turun kita langsung perhatikan bid tebelnya di area mana. Nah, kalau seperti ini kita kan lihat bid tebelnya di area 100. Jadi ada bid tebel di area 99. Jadi ketika ada di cancel itu bid tebelnya di mana, kita beli satu tick di atasnya. Itu. Nah, cepet banget ya. Jadi langsung ke done 102-nya. Nah, kalau udah seperti ini kita bisa beli lagi di harga price berapa? Ya price 100, karena di sini bid tebelnya di 100. Itu. Jadi ini nanti ada gertakan. Gertakan itu dalam artian bid akan di cancel, cuman harga price-nya akan ditahan di kisaran 199 ini, 100 sama 99, karena memang bidnya dia udah pasang gede di sini, yang otomatis ketika ada orang yang jualan ya hajar kiri, dia akan terendah di 100 juga ya, karena bid palsu itu resikonya juga seperti itu ya. Nah, jadi nggak usah maksain ambil 101. Nah, 100 ya, 100 ya di cancel, cuman setiap 100 di cancel nanti 100 akan diisi lagi ya, diambil dimakan 99, tetap bidnya tetap 99, tetap bidnya. Oke, 100 ada yang makan langsung. Kalau bisa ambil 99 sih bagus sejak awal tadi, karena memang udah terlihat banget
bit tebal itu di 99 dijagainnya, berarti dia pengen average-nya itu mendekati angka 99 tuh. Nah 102 oke, 103 oke, 104 harusnya kita bisa dapat ya, jual di 104. 103 ini overnya tuh masih kalah tebal sama bitnya. Nah makin menipis dimakan 103 nya. Kita jual di 104. 105 belum dijagain ya, 104 ini ada resist, berarti kita jual di situ dulu aja. Jadi kita harus jeli memanfaatkan celah-celah di manakah Bandar melakukan TS, kita akan menirunya. Ya, ini ada 104 ada TS Bandar. Oke, 105. Oke, udah done. 104 done. Sempat break 105 bentar, kita atur indikator. Ya, apakah dia break? Kalau break 105 kita bisa buy lagi, tapi sepertinya ini gagal break ya. Karena memang indikator udah mengarah ke over semua. Nah, kelihatan udah mulai ada yang permainan bid over ya. Udah mulai mengecil bidnya. Nah, bidnya 100 tebel banget ya, 44.000 lot. Ketika dia nanti turun, kita bisa ambil lagi di harga presan 100 seperti itu. Nah, turun rontok 100, dia tetap bidnya diambil 100, nggak dilepas, maka mantul lagi. Ketika udah mantul kita langsung jual 1 atau 2 tick. Jadi seperti itu cara main jika buy on weakness ya. Ketika bidnya dilepas itu ada 1 bit yang nggak dilepas sama dia, di situ price yang spesial untuk kita buy. Oke, sekian dari saya. Semoga teman-teman bisa melakukan tape trading dengan sangat cepat, karena scalping sangat risiko tinggi ya. Semoga profit, semoga bisa menjadi trader mandiri. Oke, salam, sekian, terima kasih.